kelas 11E akan menganalisis lukisan-lukisan yang ada di Semarang Contemporary Art. Jadi kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yova nomor 16, Diran 32, Aku Aime, nomor absen 7. Aku Felicia, nomor absen 8. aku Shelly nomor absen 34. dan aku Marvel nomor absen 27. Oh my dog is not a story. I just show you maybe Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Felicia dari kelas 11E nomor absen 8. Dan di kesempatan kali ini aku akan menganalisis salah satu karya seni lukis 2 dimensi yang ada di museum ini, yaitu karya seni yang ini. Jadi karya seni ini tuh sangat memukau aku saat pertama kali aku tuh datang ke museum ini. Nah, jadi karya lukis ini tuh berjudul Hunting. Jadi ada karyanya Anto Budiono beserta Hayden Emen. Nah, karya ini tuh dilukis pada kanvas yang berukuran 130 kali 160 cm, dan juga karya ini dibuat pada tahun 2024. Jadi yuk sekarang kita analisis apa saja sih unsur serta prinsip yang ada pada karya seni yang satu ini. Jadi kalau misal kita mulai dari unsur dulu ya teman-teman. Kalau misal unsur ini kita tuh bisa lihat ada unsur garis. Garis tuh gabungan antara 2 titik atau lebih. Nah, misalnya di sini, ini kan termasuk pada garis pada kursinya ini. Lalu ada pada ikannya, ini termasuk garis lengkung. Lalu pada rambut dari orangnya tersebut itu juga termasuk garis. Dan juga pada di kucingnya ini tuh juga termasuk garis untuk membentuk sebuah bentuk. Nah, garis ini tuh beda-beda teman-teman. Kalau misal kalian lihat garis yang ada di kepala orangnya ini, garisnya tuh akan terlihat lebih tipis daripada garis yang membentuk pada kucing yang satu ini. Nah, gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah warna. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh pada lukisan ini tuh ada banyak warna. Ada yang warna yang terang seperti warna biru, warna ungu, warna kuning, dan warna-warna lainnya. Sedangkan ada juga warna yang gelap seperti warna biru tua, juga ada warna hitam di sini. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir itu juga ada yang namanya unsur bentuk. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang paling banyak terlihat itu adalah unsur non geometris. Nah, unsur non geometris itu seperti manusia, lalu juga benda-benda, lalu juga alam. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ini ada manusia. Nah, manusia ini tuh termasuk dari unsur non geometris. Ikan ini juga, lalu kucing juga, lalu juga ombak-ombak ini juga, maupun manusia-manusia, lalu juga awan yang satu itu juga termasuk ke dalam unsur non geometris. Tapi juga ada unsur yang geometris ini, misalnya pada telapak kaki pada kucing ini ada yang kayak lingkaran, berbentuk lingkaran. Nah, itu termasuk dalam bentuk yang geometris. Nah, oke teman-teman, kita sudah membahas tentang unsur. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang prinsipnya. Nah, di sini saya bisa mendapatkan 3 prinsip. Yang pertama yaitu kontras teman-teman. Nah, misal kalau kalian lihat pada bagian sini nih, pada bagian kursinya, kan kursinya ini berwarna hitam. Nah, hitam itu kontras atau berbanding dengan warna yang ada di backgroundnya atau warna putih ini ya teman-teman. Jadi ini termasuk dalam prinsip kontras. Lalu prinsip kedua yang bisa kalian lihat itu adalah prinsip gradasi. Nah, misalnya prinsip gradasi ini bisa terlihat jelas pada awan yang di sana, yaitu ada gradasi antara warna biru serta warna pink. Lalu juga di bagian tubuh manusia ini ada juga gradasi antara warna coklat tua dan coklat muda. Lalu juga pada rambut perempuan pirang ini ada juga warna gradasi kuning tua dan kuning muda. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip proporsi. Nah, kalau nggak ada proporsi ini, maka kita kalau lihat suatu lukisan, suatu bentuk itu bakal jadi nggak enak teman-teman. Nah, makanya diperlukan suatu proporsi untuk membangun sebuah bentuk yang enak untuk dipandang mata. Misalnya pada manusia ini, kan ini bentuknya proporsi antara mata, hidung, mulut, itu kan tidak lebih besar daripada kepalanya, dan kepalanya ini tidak lebih besar daripada badannya. Jadi itu yang dinamakan proporsi teman-teman. Dan di sini juga ada ikan di sini, ini juga ikannya berproporsi, yaitu sirip ikan ini lebih kecil daripada bentuk tubuh ikannya tersebut. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai unsur dan prinsip pada lukisan Hunting yang satu ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda dan terima kasih. Bye.
semua, kembali lagi bersama aku Aimee. Dan sekarang aku akan membahas lukisan ini, lukisan yang berjudul Balada Antrian Piring Terbang. Aku akan menjelaskan mengenai unsur dan prinsip yang ada pada lukisan ini. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk unsur, aku saat pertama kali melihat lukisan ini, aku dapat melihat 3 unsur. Jadi unsur yang aku lihat itu ada ruang, lalu ada bentuk, dan juga ada warna. Aku akan menjelaskan dulu terkait ruang. Jadi pada ruang ini kita bisa melihat perspektif yang ada. Jadi lukisan ini tidak terlihat hanya 2 dimensi, namun memberikan kesan efek semi 3 dimensi ya. Karena di sini objek terlihat besar, lalu backgroundnya mengecil. Lalu selanjutnya aku akan membahas mengenai bentuknya. Jadi bentuk itu merupakan pengembangan dari berbagai bidang. Dan di sini yang paling mencolok adalah bentuk non geometris. Kita bisa melihat ada manusia, ada kursi, lalu ada gelas, ada juga botol, piring, dan kue. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai warnanya. Dapat dilihat bahwa warna lukisan ini sangat mencolok. Inilah alasan mengapa aku memilih lukisan ini, karena saat pertama kali aku masuk, aku langsung tertarik dengan warnanya. Jadi warna di sini itu memberikan kesan estetika dan mampu menarik perhatian para pengunjung. Oke, unsur sudah selesai. Sekarang aku akan menjelaskan ke prinsipnya. Prinsip yang berhasil aku temukan ada 3, yaitu proporsi, gradasi, dan juga kontras. Aku akan menjelaskan terkait kontras terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa warna di sini terlihat seimbang. Warna-warnanya sama-sama terang. Di sini karena ada kontras, pengunjung jadi tertarik untuk melihat. Kita bisa melihat ada warna kuning di background, lalu ada warna merah di kursinya, dan warna hijau. Hal ini membuat mata pengunjung tertarik pada lukisan ini. Selanjutnya kita akan ke gradasi. Di sini dapat dilihat pencahayaan pada lukisan ini. Ini terletak pada pakaian yang dikenakan oleh orang yang menjadi objek. Lalu ada terdapat pada kulitnya. Ini juga terdapat pada ubin yang ada di sini. Bahkan ada juga pada piring-piring di sini dan botol di sini. Lalu kita akan ke proporsi. Proporsi ini fungsinya agar lukisan ini terlihat seimbang ya. Dapat dilihat bahwa lukisan ini terlihat seimbang dan saling melengkapi. Ada manusia yang duduk di kursi, lalu background ini melengkapinya. Sehingga dapat dibilang bahwa lukisan ini memiliki proporsi. Jadi sekian dari aku. Terima kasih. Sekarang saya akan menganalisis unsur-unsur serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam lukisan yang ada di samping saya ini, yang berjudul Future oleh Palito Perak pada tahun 2024. Yang dipakai yaitu kanvas pada ukuran 180 cm kali 135 cm dengan cat akrilik. Jadi unsur pertama yang akan saya bahas yaitu adalah tekstur, di mana sang pelukis menambahkan ilusi tertentu dengan teknik khusus menciptakan bahwa lukisan ini berkesan masih basah dan luntur. Namun itu hanyalah teknik yang dibuat oleh sang pelukis saja. Kemudian unsur yang kedua yaitu adalah garis, di mana garis yang dibuat oleh sang pelukis berkesan tegas dan kebanyakan digunakan untuk membuat tulisan sehingga tulisannya berkesan tegas juga. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada unsur ruang, di mana sang pelukis menambahkan ilusi tertentu sehingga tercipta kedalaman. Misalnya seperti objek latar belakang yang dibuat blur, kemudian ada lapisan tertentu yang menjadi wadah untuk membentuk tulisan-tulisan. Kemudian kita akan menganalisis
prinsip-prinsip yang digunakan pada lukisan yang ada di samping saya. Prinsip pertama yang digunakan yaitu ada keseimbangan, di mana latar belakang dibuat blur serta ada tulisan yang dibuat tegas sehingga tercipta harmonisasi untuk visual dari lukisan ini tersendiri. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada penekanan. Bisa kita lihat di sini tulisan yang ada di tengah dibuat lebih besar sehingga menjadi fokus dari lukisan ini sendiri, yaitu ada tulisan focus on the good. Kemudian prinsip terakhir yang digunakan dalam lukisan ini yaitu ada prinsip irama. Bisa kita lihat di sekitar objek yang menjadi fokus terdapat banyak tulisan dengan irama-irama tertentu, dan irama-irama ini membentuk kata-kata yang memotivasi, seperti ada love, try again, keep going, trust, dan good. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan karya seni yang menurut saya menarik di galeri ini. Nah, di karya seni ini merupakan karya dari Rudy Murdoch yang berjudul Solitude nomor 5, atau dalam bahasa Indonesia solitude artinya kesendirian. Di dalam karya seni ini tentunya terdapat unsur dan prinsip yang dominan yang diterapkan dalam karya ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur. Nah, unsur yang dominan dalam karya ini yaitu adalah garis. Di sini kita bisa melihat terdapat garis, yaitu garis warna hitam dan juga garis warna putih. Dari garis ini kita bisa melihat banyak garis. Nah, dari garis ini kita bisa melihat terbentuknya sebuah bidang, yaitu unsur seni rupa yang kedua. Seperti di sini, pertemuan antara garis dan garis yang di bawah itu akan membentuk sebuah bidang, yaitu bidang oval. Dan juga ada bidang lain seperti persegi panjang dan juga segitiga. Pertemuan antara bidang-bidang ini nantinya akan membentuk sebuah unsur seni rupa yang ketiga, yaitu bentuk. Nah, contohnya yaitu adalah di sini. Ada bidang persegi panjang dan juga bidang segitiga dan juga bidang-bidang lain yang ada di dalamnya. Itu akhirnya membentuk bangunan seperti rumah, yaitu unsur seni rupa yang ketiga. Setelah banyaknya unsur seni rupa yang dominan dari karya ini, juga terdapat prinsip yang diterapkan dalam karya seni ini, yaitu yang pertama adalah kesatuan. Nah, dari tadi unsur seni rupa yang dominan yang saya jelaskan, kan ada banyak unsurnya. Nah, terciptalah kesatuan, yaitu prinsip seni rupa yang pertama. Kita bisa melihat banyaknya unsur seperti garis, bidang, dan juga bentuk yang tadi, itu meskipun banyak unsur seperti itu, terbentuk kesatuan antara unsur-unsur tersebut. Selain itu, yang kedua ada prinsip yaitu keselarasan. Meskipun kita bisa melihat di sini banyak bidang, garis, dan bentuk yang terlihat di sini, meskipun begitu kita tetap dapat melihat keselarasan antara karya seni ini, sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud dari karya seni ini. Selain itu juga ada prinsip seni rupa yang ketiga, yaitu adalah komposisi. Nah, di sini kita bisa melihat komposisi yang terbentuk dari karya ini. Seperti contohnya di sini kan kita bisa melihat garis yang saling terhubung antara bidang yang satu ini, yang kedua dan yang ketiga. Ini terhubung melalui garis-garis dan akhirnya membentuk komposisi yang menjadi dominan dalam karya seni ini. Jadi dalam kesimpulannya, dalam karya seni ini terdapat 3 unsur utama yang dominan yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah bentuk, bidang, dan juga garis. Dan juga ada prinsip yang dominan yang ada dalam karya seni ini, yaitu komposisi, kesatuan, dan juga keselarasan. Terima kasih. Jadi saya memilih lukisan ini karena lukisan ini menurut saya tuh unik sekali. Lukisan ini bernama Dream Somewhere, dibuat oleh Rudy Murdoch di kanvas ukuran 190 x 130 cm dan dibuat tahun 2023. Jadi, saya akan menjelaskan prinsip dari lukisan ini. Lukisan ini memiliki prinsip yang pertama, yaitu kesatuan. Walaupun garis-garisnya tidak beraturan dan warnanya juga tidak beraturan, tapi saya melihat lukisan ini menjadi satu kesatuan yang tema yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan iramanya. Walaupun lukisan ini memiliki warna yang berbeda, itu menjelaskan emosi yang ditulis oleh pelukisnya.
Dan selanjutnya adalah keseimbangan. Walaupun di sini lukisannya tidak terlihat seimbang, tetapi saya bisa melihat dari kejauhan visualnya bahwa ini tuh lukisannya seimbang. Dari bentuknya, dari garisnya, dari warnanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur dari lukisan ini. Lukisan ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah garisnya. Saya melihat dari garisnya ini, garisnya memiliki garis yang ada yang kasar di sini, lalu ada yang lembut di bagian sini. Itu menciptakan sesuatu, dan selanjutnya kita akan membahas ke bentuknya. Jadi dari garis tadi, walau kasar, halus, dan warnanya, kita bisa melihat bentuknya di sini menjadi bentuk manusia. Dari bentuk ini, kita juga bisa melihat bahwa ada prinsip yang ketiga. Prinsip ini membuat manusia ini terlihat hidup, menjadi makhluk hidup. Jadi dari kesimpulan lukisan ini, saya bisa melihat bahwa lukisan ini memiliki makna yang sangat dalam. Walaupun semua orang tidak mengerti, tetapi saya bisa melihat lukisan ini dari garisnya, dari warnanya, dan dari perasaan garis yang dilukiskan oleh pelukis ini. Saya bisa melihat bahwa lukisan ini memiliki makna yang dalam bagi beberapa orang. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan menganalisis unsur dan prinsip yang ada di dalam lukisan ini. Nah, lukisan ini tuh bernama Legacy yang dilukis oleh Anto Budiono pada tahun 2020 sampai 2024 dengan media kanvas. Lukisan ini dilukis dengan menggunakan cat akrilik dengan ukuran 110 cm dikali 160 cm. Unsur pertama yang akan saya bahas adalah garis. Di sini dapat dilihat bahwa garis yang digunakan pada objek ini dengan objek Gandhi memiliki perbedaan yang lumayan signifikan, di mana garis yang digunakan pada objek wanita memiliki garis yang lebih tegas dan tebal. Hal tersebut menonjolkan bahwa ada 2 art style yang digunakan oleh pelukis untuk melukis lukisan ini. Unsur kedua yang akan saya bahas adalah unsur tekstur, di mana dapat dilihat di bagian bawah lukisan ini terdapat lukisan karat, di mana karat ini sebenarnya memiliki tekstur yang kasar, sedangkan kanvas yang digunakan memiliki tekstur yang halus, dan hal tersebut memberikan efek yang kasar pada lukisan ini. Unsur terakhir yang akan saya bahas yaitu unsur bayangan, di mana di sini dapat dilihat bahwa objek ini dan objek tersebut memiliki bayangan yang berada di pakaian mereka, bagian sini dan situ. Nah, hal tersebut memberikan efek bahwa gambar ini lebih realis, lebih nyata. Nah, lanjut. Sekarang prinsip yang ada di lukisan ini. Prinsip pertama yang akan saya bahas itu adalah ini, penekanan, di mana penekanan pada lukisan ini terdapat pada jari yang dimiliki oleh kedua objek ini, di mana mereka nyaris bersentuhan. Hal tersebut menggambarkan koneksi yang ada di antara 2 objek ini. Prinsip kedua yang akan saya bahas adalah proporsi. Dapat dilihat bahwa ada 2 jenis proporsi yang digunakan oleh pelukis ini dalam membuat lukisan ini. Di sini dapat 2 objek ini memiliki proporsi yang realistis, di mana mirip dengan dunia nyata, sedangkan lukisan gambar-gambar yang ada di atas ini memiliki proporsi yang komedis. Prinsip terakhir yang akan saya bahas adalah kontras, di mana background yang dimiliki oleh lukisan ini memiliki warna yang lebih pucat, sedangkan objek-objek yang utama memiliki warna yang lebih terang, sehingga dapat menonjolkan dan memusatkan perhatian pada gambar-gambar yang ada di lukisan ini. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Paham.